Oke, berjumpa kembali. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas gimana memberikan sebuah halaman dalam satu file dokumen. Nah, trik selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah bagaimana sih kita membuat daftar isi secara otomatis. Nah, tahu kan otomatis? Biasanya kan kalian kalau yang belum tahu itu ya, syukur-syukur kalau udah tahu. Dalam membuat daftar isi suka diketik manual seperti ini kan, misalkan bab bab 1 titik terus yang banyak terus angka 1 misalkan bab 2 kita scroll lagi lihat halamannya barangkali lupa bab 2. Nah, daripada capek seperti itu, marilah kita bahas gimana trik-triknya untuk membuat daftar isi secara otomatis. Gitu. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis, pertama kita bikin dulu, ini pada menu home ya. Kita bikin dulu template. Nah, kita bikin style dulu. Di sini kita buat template baru. Misalkan di sini Bapak udah bikin template ya. Tinggal buat, misalkan kita kasih nama bab atau bab 1, bab 2, bab 3 atau hidja gitu. Di sini dia kategorinya heading 1, artinya dia akan dianggap sebagai judul utama seperti itu. Nanti kan ada bab, ada subbab ya. Nah, di sini kita kasih nama bab dulu. Kita rubah juga jenis fontnya mau apa, ukuran fontnya seperti apa, ketebalan, warnanya di sini ya. Kemudian dia apakah posisinya di tengah atau rata kiri atau kanan. Nah, di sini menunjukkan spasinya atau jarak dari tiap teksnya apakah 1 cm atau 1,5 seperti itu. Nah, di sini untuk lebih detailnya lagi, misalkan kalau heading ini itu memiliki kategori seperti numbering 1, 2, 3, nanti tambahnya di sini. Oke, di sini Bapak udah bikin, misalkan kategorinya BAB, bab ya gitu. Nah, berarti yang masuk bab itu apa? Yang ini, kata pengantar, kemudian kapal tidak termasuk ya, daftar isi itu sendiri, bab 1 pendahuluan gitu. Bab 2 ini masuknya ke style BAB. Nah, selanjutnya biasanya kan di bab 1 itu ada kayak latar belakang atau poin A, poin B, poin C. Kita buat juga poin seperti itu, misalkan style, kita modify, kita kasih nama apa. Nah, di sini Bapak udah bikin namanya itu subbab gitu ya. Nah, kalian rubah, ingat yang harus kalian rubah di sini. Headingnya kalian harus rubah jadi heading 2, artinya dia anak dari heading 1 atau lebih mencorok ke tengah nanti si formasinya. Seperti itu. Nah, stylenya dia masuknya ke subbab atau yang ini juga. Nah, untuk subbab biasanya kan ada file number, makanya di sini Bapak tambahkan file numbering atau numbering. Di sini numberingnya A. Nah, sehingga nanti contohnya bisa kalian di sini lihat A bab 1 pendahuluan atau A latar belakang B, C, D itu kan ya. Kalau yang namanya subbab biasanya kan posisinya rata kiri itu kan ya. Makanya di sini Bapak setting rata kiri. Oke. Kalau sudah, ini dengan catatan kalian harus memberikan halaman dulu ya pada file Word-nya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kategorikan. Misalkan kata pengantar, kita blok dan kita kategorikan sebagai BAB. Dah. Nah, kalau yang sudah, biasa di depannya ada simbol seperti ini nih. Artinya bahwa kalimat ini bukan kalimat biasa, dia masuknya ke judul gitu. Atau bab 1. Ya, judul lah kita anggap ya. Kemudian ada daftar isi. Kita juga kategorikan sebagai judul. Kemudian ada bab 1 pendahuluan. Kita kategorikan judul. Kemudian di bab 1 ada yang namanya latar belakang. Kita blok, kita kasih sebagai latar belakang, subbab gitu ya, atau subjudul. Kemudian B juga dia masuk subjudul, C subjudul, D subjudul. Nah, berarti kalau ini bab 2 dia masuknya ke judul. Nah, subjudul, ada subjudul.
Kemudian ini pun subjudul ABC bab 3. Ini subjudul, kok dia dari A ya? Kita harus setting dia kembali ke A. Oke, kita cek lagi ya. ABC, siap. ABC, kalau ini berarti dia masuknya ke judul, ini masuk ke subjudul, ini masuk ke subjudul. Mulai lagi dari A. Oke. Kalau sudah kalian lakukan style atau memberikan style atau mengelompokkan si mana yang termasuk judul dan mana yang termasuk subjudul, step selanjutnya kalian pada daftar isi, kita rubah ke normal dulu ya. Kalian masuk ke menu reference. Nah, di sini ada yang namanya table of content. Artinya sebuah konten berbentuk tabel di mana dia mengambil data dari style yang udah kita bikin tadi. Di sini ada kategorinya. Nah, ada jenisnya, apakah bentuk seperti ini, di mana heading 1, ya tadi Bapak bias, atau kita kasih judul bab gitu ya. Kemudian heading 2 itu adalah subbab, atau ini judul, dan ini subjudul, seperti itu. Nah, ini kalau bentuknya tipe karakter. Kita tinggal pilih di sini, misalkan bentuknya konten. Kita klik, dan voila, dia oke, siap. Nah, bisa kalian lihat dia udah otomatis terisi. Kata pengantar itu adalah I1. Daftar isi I2. Ujung kalimat. Ternyata ujung kalimat malah masuk ke style judul. Kayak di sini harus hati-hati melakukan blockingnya ya. Berarti di sini tuh bukan bab ya, tapi paragraf biasa. Atau kita janganlah biar style. Nah, ternyata di sini ada struktur organisasi. Wah, diagramnya masuk ke subjudul juga ternyata. Kita cek. Oke, di sini sampai paragraf ini ternyata subjudul. Harus kembalikan ke normal. Ini sudah normal. Oke, kita enter dulu. Di sini itu adalah subbab. Mulai lagi dari E. Dan ini berarti B. A, B, C. Dia mulai lagi dari E. Sip. Oke, sudah. Cek lagi, dia udah kembali ke paragraf normal. Ya, tadi ada kesalahan. Nah, gimana kalau terjadi kesalahan seperti itu? Kalian tinggal rubah seperti tadi saja. Kemudian, kalian kembali ke bagian daftar isi. Di sini tinggal kalian klik update content. Di sini keterangannya ada dua pilihan. Update, artinya rubah saja halaman. Jika misalkan bab 1 itu ada 5 halaman atau terletak pada halaman 2, kalian pilih yang sini saja. Tapi kalau misalkan seperti yang Bapak alami sekarang, bahwa ada perubahan judul, kalian pilih yang bawah. Klik dan voila, udah otomatis. Tinggal kalian rapikan saja. Misalkan kalau ini kita blok biar bagus, ini pun kita blok biar bagus, dan seperti inilah hasilnya. Itu caranya membuat daftar isi secara otomatis. Oke, yang mau bertanya silahkan komen atau langsung japri saja di Google Classroom-nya masing-masing. Ini saja trik yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, gak usah lama.